Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau ngadain podcast yang bertema memberikan cerita perjalanan karir dari bangku kuliah ke dunia kerja. Izin perkenalkan diri, saya Aulia Sofiku Sumadni sebagai moderator dan partner saya. Saya Irsyad selaku moderator juga di sini. Nah, di sini kan ada akang-akang nih. Kang, boleh izin perkenalkan diri dulu? Nama saya Syahrul, Unisba angkatan dulu 2015 akuntansi. Halo, nama saya Muhammad Rafli. Saya juga sama tahun angkatan 2015. Halo, nama saya Rudi. Saya akuntansi angkatan 2016 juga. Oke, mungkin buat sekarang mah kita kayaknya pengen nanya-nanya tipis-tipis dulu lah Kang ya. Kayak kalau dari saya sendiri sih Kang penasaran. Sebelumnya tuh kepikiran buat bikin ide bisnis kayak gini tuh awalnya tuh karena emang akang-akang nih sering nongkrong terus ngebahas kayak ayo bikin bisnis gitu, atau emang ada keperluan lain kah atau kepentingan lain? Mungkin minta jawabannya Kang gimana? Untuk awal ide bisnis sih awalnya dari Kang Syahrul ya. Bisa boleh jelaskan? Ya jadi gini sih sebenarnya kita tuh sebenarnya bikin bisnis ini tuh gak dari kuliah sebenarnya, dari tahun 2000 tahun kemarin lah 2024. Sebenarnya karena apa ya? Sebenarnya kita saling kenal nih, udah kenal kan, dari zaman kuliah udah kenal. Terus kenapa pengen bisnis? Sebenarnya pada akhirnya walaupun kita kerja pasti pengen bisnis lah. Jadi kita cari tuh bisnis yang setidaknya bisa sustain lah. Gak bukan asal kita usaha dapat hasil udah gitu. Tapi kita gimana caranya tuh cari bisnis yang memang bisa sustain sampai beberapa tahun ke depan, sampai ke anak cucu kita lah. Makanya waktu kita awalnya sih kita pengen bikinnya coffee shop dulu. Bikin coffee shop, tapi karena waktu itu tempat yang kita mau itu udah keburu sama orang, jadi kita mikir lagi lah kira-kira apa ya. Nah, kebetulan Kang Rudi udah terjun duluan di F&B dari kapan tuh? Udah kuliah berarti. Kuliah udah duluan ya 2016, makanya Kebetulan saya udah terjun di usaha makanan itu F&B itu di tahun 2018 pas masih kuliah gitu. Nah, terus singkat cerita, karena kita punya expertise yang beda-beda nih. Saya memang kerja accounting. Kalau Rafli umum, jadi dia tahu tentang pegawaian segala macam lah. Kalau operasional berarti kan Rudi emang dia operasional udah jago lah. Karena kita punya tim yang cocok, yang waktu itu yang kita butuhin emang yang penting kalau bisnis kan catatannya jelas ya. Jadi kita tahu nih keputusannya tuh mau ke arah mana gitu. Kalau itu udah mulai berjalan, alhamdulillah sebenarnya kita tentu ini dari awal tuh mau pegang apa sih per orang tuh. Ya di sini berarti kalau Rudi operasional, Rafli marketing sama SDM, saya accounting finance gitu sih awalnya. Kalau gitu Kang, kalau menurut saya sendiri sih dengan akang-akang yang udah punya ahlinya di bidang masing-masing, udah ada yang terjun, udah ada yang paham banget laporan keuangan gini segala macam buat di perusahaan. Terus juga kayak misalnya mau masarinnya udah paham banget kayak gimana. Kalau udah selengkap itu Kang, kira-kira kan kita mah gak ada yang tahu ya ke depannya. Kalau misalnya ada struggle atau kendala apapun itu ke depannya. Nah, kira-kira menurut akang-akang nih buat kita-kita yang masih pengen ngumpulin niat buat ngerintis atau misalnya baru ada brainstorming doang buat bikin ide usaha, dengan akang-akang yang udah punya bisa dibilang kayak sumber daya yang udah mantep banget nih buat jadi pondasi ngebikin suatu perusahaan yang di F&B gini, struggle yang paling susah buat dihadapin tuh kira-kira apa Kang selama ngejalanin
perusahaan F&B ini. Lanjut dulu sama Kang Syarul. Kalau struggle sih sebenarnya kalau dari awal, karena kalau F&B kan sebenarnya sampai kapanpun Akan terus masih berjalan lah. berjalan lah. Makanya kita pilih itu. Terutama kan karena kita di ayam lah, fried chicken. Ya sekarang pasti semua orang juga banyak kan pasti makan ayam lah. Nggak mungkin nggak. Yang paling penting ya inovasi aja terus sih sebenarnya. Sama sebenarnya banyak dari awal tuh kita pengennya bikin beberapa cabang banyak tapi milik kita sendiri. Tapi apa ya, bukan susah ya, tapi ada yang lebih efisien lah dibanding itu. Makanya kita sekarang maunya sih sistemnya franchise gitu sih. Kalau untuk struggle apa ya, karena kita ayam pasti kan komoditas ya, komoditas ayam tuh pasti naik terus lah, apalagi dengan sekarang lah inflasi segala macam. Makanya kalau untuk strateginya, kalau kita nggak bisa naikin harga, kita turunin costing aja. Tadinya kan kalau bisa aja sih kita naikin harga, tapi kan butuh waktu kan kalau naikin harga sebenarnya. Dan karena branding kita belum terlalu kuat, strateginya itu kalau ketika misalkan harga bahan bakunya naik, costingnya berarti kita kurangin dari elemen yang lain lah. Ada tambahan dari Rafli? Mungkin itu aja sih dari ini. Terus kalau misalkan strategi buat teman-teman yang mau mulai usaha kayak gitu kan, yang penting maju aja dulu. Jangan dulu pikirin ntar dagangan gue laku atau enggak, itu gimana nanti aja. Yang penting kita pasti pertama tuh mulai usaha tuh pasti gagal, pasti itu. Gak ada yang berhasil. Pertama misalkan kita nggak bisa apa-apa nih, misalkan kita mau jualan pisang goreng misalkan, ya udah kita bikin pisang goreng, kita R&D dimasak gitu ya, dicobain, pasti nggak enak awalnya. Pasti nggak enak. Kita cari terus, akhirnya kita dapatlah resep yang pas, misalkan resep yang pas, akhirnya kita cobain misalnya ke teman-teman, coba nih enak gak, kalau misalnya udah layak baru kita mulai usaha gitu. Intinya mulai aja dulu gitu. Yang penting gerak dulu aja lah ya. Berani aja hajar gitu. Karena kan sekarang mah rata-rata di usia saya mah kan kayak wacana-wacana gitu kan. Nah yang paling penting tuh kenapa kita pilih usaha ayam fried chicken gitu, karena kebanyakan waktu kita masih muda tuh kebanyakan kita pengen bisnisnya tuh bisnis yang keren, ya. Tapi tidak menjanjikan. Yang penting kita ikutin idealis kita aja, apa yang keren. Masalah penjualan gimana nanti, nah, jangan seperti itu. Gitu. Gitu. Jadi makanya kita pilih fried chicken, yaitu karena komunitasnya banyak. Yang pertama, tadi kan dari bisnisnya baru tahun kemarin. Terus kayak kan akang-akang punya kesibukan masing-masing lah gitu. Cara kayak ngumpulnya buat ide-idenya gitu, apa ada waktu yang tentu gitu atau emang rencananya cuman by WA atau gimana? Untuk itunya sih kita ada meeting antar WA gitu, bisa by call atau enggak nanti kita tentuin jadwal kosong tiap masing-masing, nanti tiap minggu bisa itu tiap minggu sekali ketemu untuk meeting, dan ya jadi menyelaraskan jadwal-jadwal yang kosong aja antara kita bertiga gitu untuk meetingnya, untuk ngomongin evaluasinya segala macam gitu. Boleh ditambahin Kang Syarul? Ada tambahannya. Sebenarnya mah emang ada kata Kang Raffi, memang ada, kita per minggunya emang ada weekly meeting segala macam. Kita per minggu juga kita ketemu untuk R&D, untuk inovasi segala macam. Tapi untungnya sebenarnya kita udah bikin sistem lah. Jadi segimana mungkin
operasional tetap harus berjalan, marketing berjalan tanpa kita tuh harus terjun langsung ke lapangan. Jadi semua alhamdulillahnya udah kita bikin sistemnya dari awal. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang lain lah. Untuk Rudi kan punya usaha lain. Saya berdua bekerja. Jadi karena waktunya waktunya kan kalau kerja nggak leluasa lah. Jadi memang dari awal sistemnya udah kita bikin se efisien mungkin untuk provide akses kita lah. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Cuman kalau di sini tuh kan kata-katanya agak baku ya. Kalau dari saya sih pengennya tuh agak rada-rada luas aja. Jadi saya pengen nyampeinnya juga kayak ya kayak bahasa sehari-hari aja gitu, Kang. Terus juga lanjut ke pertanyaannya tuh eh jadi gini, Kang, kalau di F&B ini kan tapi bukan F&B doang ya. Cuman kalau misalnya kita bahas di F&B kan pasti dengan jangka waktu akang-akang ngejalanin itu kan pasti banyak banget keputusan yang diambil. Nah, menurut akang-akang ini dari segala eh, selama akang-akang kayak bikin ngebangun dari awal banget, dari nol banget fondasi Jose ini, keputusan yang paling sulit banget buat akang ambil tuh waktu lagi ngejalanin perusahaan ini tuh apa sih, Kang? Gitu kalau boleh akang cerita waktu lagi ngejalanin perusahaan itu apa? Sebenarnya keputusan pertama yang lumayan gambling sebenarnya kita karena kita mudah mulai munculin personal branding ya. Jadi banyak tuh, nggak banyak tapi ada beberapa yang pengen injek capitalnya. Jadi itu kan sebenarnya keputusan yang lumayan baik kita ya, lumayan riskan lah. Kita bisa ngebalikin nggak nih uangnya? Tapi waktu itu ya kita coba aja deh. Kita coba, walaupun di awalnya untungnya sih sebenarnya dealnya win-win lah. Jadi ke investor yang enak kitanya enak. Di situ kita lumayan riskan lah sebenarnya apakah balik gak nih, tapi alhamdulillahnya mungkin untuk awal-awal bleeding dulu kita pasti ada bleedingnya dulu karena kan kalau misalnya kita buka tempat baru otomatis kita buka pasar baru tuh di situ karena selama 2 sampai 3 bulan memang ada bleeding di situ tapi karena perjanjiannya syariah lah bisa dibilang syariah jadi ya nggak terlalu risk lah itu sih sama karena kita mau eh, apa namanya ke arah yang lebih apa ya namanya lebih bisa dibilang jangka panjang kita mutusin untuk di PT ini itu kan sebenarnya walaupun kita dari temen tapi kan kalau dari PT harus tetap profesional kan sebenarnya itu yang karena balik lagi karena kita mau niatnya mau franchise jadi kan franchise harus setidaknya legalitasnya jelas lah nggak terlalu koboi banget lah kita jadi ketika misalkan ada numnya jelas lah dari segi surat menyurat segala macamnya udah jelas itu sih paling yang jadi apalagi kita kalau udah PT kan harus bayar pajak segala macem itu sih sebenarnya kalau misalkan dari keputusan yang mungkin rada gambling sih itu sih tapi alhamdulillahnya kita udah punya visi misi yang jelas nih untuk kedepannya kita mau ke arah mana terus untuk sistemnya kita bangun mau seperti apa itu juga sebenarnya nggak kita bikin di awal sebenarnya berjalannya kita usaha kita baru ketemu nih oh kayaknya seperti ini yang lebih baik kita ngobrol juga sama orang legal baiknya gimana sama yang udah lama nyemplung di fried chicken jadi kita harus tahu nih kalau franchise itu seperti apa sih apa namanya ada alurnya seperti apa terus si apa namanya lubangnya itu di mana nih jadi kita isi tuh lubangnya jangan sampai ada kejadian seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya juga mau nanya nih, Kang. Akang kan kebetulan dari background akuntansi. Kira-kira selama kuliah ini karena Kang backgroundnya dari akuntansi, terus lanjut ngejalanin F&B ini, eh
pelajaran-pelajaran yang aku pelajarin selama kuliah di akuntansi ini yang paling benar-benar kepake kira-kira buat ngejalanin F&B ini apa aja sih Kang kira-kira gitu. Ya paling dari laporan laporan keuangan kayak gitu sih, sama stok opname kayak gitu. Itu sangat kepake di usaha yang sekarang gitu. Sama paling dari manajemen juga kan, karena kan manajemen mengenai SOP segala macam untuk kepegawaian gitu kan. eh Organisasi juga penting juga gitu, masuk ke salah satu apa sih yang bikin bisnis berjalan tuh kan, kayak seperti mengurus apalagi kan kepegawaian gitu ya, SDM-nya, mengenai apa strategi marketingnya juga gitu. Jadi adalah dari beberapa mata kuliah pelajaran di kuliah yang bisa dimasukin ke dalam bisnis gitu. Sebenarnya kalau accounting, kalau di bisnis sangat kepake sih. Sebenarnya kalau misalkan nggak ngerti accounting, mending nggak usah bisnis aja deh. Karena kalian juga harus tahu GP itu apa, EBITDA itu apa. Sebenarnya yang paling penting itu sih. GP, EBITDA, net profit, cash flow. Tapi tetap aja cash flow yang paling penting di bisnis itu adalah cash flow. Percuma lah ibaratnya kalau misalkan ada revenue berapa, angkanya berapapun, tapi cash flow-nya jelek, ya nggak akan benar. Jadi kita nggak tahu, walaupun kita ini omsetnya gede, tapi cash flow-nya tidak berjalan dengan lancar, pasti mandat. Ibaratnya kalau di organ tubuh, cash flow itu kayak darah lah. Kalau misalkan kita sirkulasi darahnya ada yang gak bagus gitu, pasti kan stroke atau apalah. Kalau cash flow ibaratnya darah lah kalau di organ tubuh. Apalagi kalau di bisnis, yang paling penting kalian tahu yaitu tadi GP, EBITDA, net profit. Jangan sampai uang omset sama uang uang pribadi itu dibedain juga. Itu penting sih. Sama kalian harus tahu costing yang bener-bener real itu berapa ketika kalian ngeluarin produk. Jangan sampai boncos ternyata taunya rugi, untung, tapi uangnya nggak ada kemana, berarti kan ada yang salah di costingnya. Itu sih kalau dari segi accounting. Oke, kita lanjut berarti ke pertanyaan berapa ini? Tiga, keempat ya, keempat. Sebenarnya mah Kang, saya agak struggle-nya tuh kalau mau bikin bisnis tuh kan cara ngambil keputusannya Kang. Balik lagi saya juga pengen belajar lah dari akang-akang kalau misalnya kita yang baru nyemplung gini mau terjunnya apalagi yang ke F&B, keputusannya tuh kan bukan struggle ya Kang, kayak benar-benar krusial banget lah tiap di kita ngejalanin suatu F&B nih. Nah, apalagi kalau misalnya saya tuh pengen ngejalanin F&B ini tuh dengan kawan-kawan saya gitu kan, kayak Kang kan yang udah kawan banget. Nah, kalau dari pengalaman saya, walaupun belum benar-benar terjun, biasanya kan saya juga sering lihat tuh kalau misalnya orang-orang yang ngejalanin usaha-usaha yang mereka tuh benar-benar dari nol, terus mereka tuh udah berkawan lama. Biasanya tuh kan keputusan-keputusan yang diambil ini kan kadang bertabrakan gitu Kang. Kayak misalnya eh, dari A, dari B kurang serak nih, dari C ternyata lebih gak serak. Nah, ini kan kayak apa ya Kang, kayak wah ini bisa kemana-mana nih. Apalagi kalau misalnya kitanya bukan nggak profesional ya Kang. Ya namanya keputusan kan gitu ya Kang. Agak rancu lah, bisa kemana-mana. Apalagi bisa sampai amit-amitnya kayak wah kita sampai break gitu kan, nggak tahu nih mau dibawa kemana F&B ini. Nah menurut akang-akang solusi yang bagus nih buat kita yang pengen ngejalanin usaha bareng-bareng, yang gak perlu satu orang dua orang kayak ramean gitu Kang, supaya kita udah kenal lama, chemistry-nya mungkin dapat nih, dijalanin usaha yuk Nah kadang kan keputusan-keputusan yang dihadapin tuh kayak ada masalah dari mana kan bikin kita tuh harus mutusin supaya kita bisa enak nih, walaupun kita punya chemistry kan belum tentu kita bisa satu arah, satu tujuan gitu waktu brainstorming.
Dari akang-akang kira-kira gimana nih kalau misalnya cara yang enak lah buat brainstorming ngadepin masalah tuh kayak gimana gitu Kak. Kalau mau sama teman-teman ya, banyaknya kira-kira berapa orang? Mungkin anggap aja ganjil ya. Udah Sebenarnya mah mau berapapun ya mungkin terlalu gemuk ya sebenarnya kalau banyak banget awal. Maksimal 3 lah. Ya 3 oke lah. Tapi ya tentuin aja sebenarnya dari awal mau decision makingnya mau siapa. Ya, misalkan siapa namanya Irsyad. Ya, misalnya Irsyad mau decision makingnya udah semua tuh misalkan mau ada ide atau ada masalah apapun decision makingnya tetap Irsyad. Jadi karena emang udah disepakati dari awal, ya udah mau gimana pun keputusannya, tapi tetap harus tanggung jawab. Jadi mungkin kalau dari segi sahamnya mungkin lebih besar, tapi kan harus sebenarnya satu ini ya tanggung jawab lebih besar pasti apa namanya Returnnya juga lebih kewajibannya besar. hak kewajibannya lebih besar. Itu aja sih sebenarnya, yang penting tentuin aja decision makingnya mau siapa. Mungkin Rudi. Sama turunin ego juga sih. Pasti banyak perbedaan pendapat. Pada akhirnya kan nanti ada satu yang memutusin nih si decision makernya itu. Tapi tetap harus saling turunin ego. Itu yang paling penting. Sama sebenarnya ini, kalau walaupun misalkan riset A yang lain B misalkan, walaupun yang diikutin perusahaan Irsyad, tapi yang lain pun walaupun dia B tapi tetap pada akhirnya harus mengikuti Keputusan Irsyad. sampai setengah-setengah karena itu bukan kita lah. Jadi tetap aja walaupun pada akhirnya A, ya udah kita tetap bareng-bareng aja A. Dan ngejalaninnya pun nggak setengah-setengah. Ketika misalkan pendapat saya nggak diterima, tapi tetap saya bakal full di situ gitu. itu kan ya walau alam sih ya kan balik lagi ke orang-orangnya ya kita kan lebih banget kan hal biasa kita walaupun berkawan lama banget kami kemungkinan kalau misalnya kita ini kadang chaos segala macam. Oh ya. Jadi mungkin balik lagi ke tanggung jawab yang masing-masing. Sama sebenarnya mah kalian kan himpunan ya, himpunan dulu juga kita sama waktu kita himpunan semua nih. Jadi walaupun di rapat kita sering juga kita rapat sampai gontong-gontongan sampai marah-marah sering juga, tapi kita keluar rapat Sampai mau keluar. ya sama bisnis itu sama, walaupun kita di meja rapat mau ada yang dimarahin sampai nangis pun ketika udah ada keputusan ya udah beres itu ya udah kita teman lagi biasa. Itu aja sih. Rafli. Oke, mungkin buat pertanyaan terakhir ya. Jadi lanjut ke pertanyaan terakhir. Paling dari akang-akang kalau misalnya ada satu pesan dua pesan buat kita nih yang pengen terjun kayak ke F&B atau apapun itu, karena kan akang udah terjun duluan sebelumnya. Nah, mungkin dari akang-akang boleh nitipin satu atau dua pesan lah buat kita apalagi yang masih brainstorming mau bikin kemana usahanya, belum tahu banget 2 step 3 step ke depannya kita harus ngapain. Nah, kira-kira dari akang-akang mungkin pesan-pesannya boleh. Kalau intinya sih kalau misalnya mau mulai usaha, kita harus mulai usaha yang beda dari yang lain. Jangan lebih baik, ketika kita misalkan mau jualan produk A nih, tapi produk kita sama dengan produk B, hanya unggul lebih baik doang, misalkan hanya unggul lebih enak doang nih dari segi rasanya, itu susah untuk naiknya. Tapi ketika kita menjual atau ngedevelop produk yang berbeda, itu potensi naiknya itu lebih cepat. Karena waktu pertama kita usaha yang ayam racikan ini juga kan racikan udah banyak nih,
yang bikin pembedanya tuh apa? Kita kasih saus-saus Korea gitu. Jadi ya intinya harus lebih beda lah, jangan lebih baik doang gitu. Ya betul, karena apalagi zaman sekarang kan emang harus bener-bener ya tadi inovasinya yang kenceng lah gitu. Dari segi marketingnya juga harus sudah jago lah gitu. Ada tambahan? Ya, eh, tentuin target pasar juga itu sama, apalagi kan di zaman sekarang ya, era-era yang media sosial kayak gitu, ya harus ikut tren-tren aja gitu, tren yang sekarang lagi happening apa lagi apa, jadi harus selalu inilah ikutin zaman aja gitu. Sama paling ada tambahan lagi. Nah, kalau dari awal sebenarnya tentuin dulu sih mau bisnis di ranah apa dulu, apakah F&B, apakah mau manufacturing, apakah mau ke tech, itu dulu awalnya. Terus mumpung sebenarnya kalian accounting, pelajarilah accounting lah, walaupun setidaknya accounting dasar. Jadi biar kalian tahu harga jualnya mau berapa, terus accountingnya mau berapa, terus buat pajaknya dasar aja dulu nggak apa-apa. Begitu sebenarnya paling penting ya itu kalian bikin forecasting aja yang jelas, forecasting dari segi segi keuangannya, segala forecasting lah bikin dulu, baru ntar kalian tentuin lah mau sama siapa aja segala macam. Nah dari situ baru mulai aja dulu, ntar kalian cari dulu, makanya harus dikerucutin lah, jadi dari A ke Z itu jadi jelas, jadi kalian plannya mau kemana, walaupun di tengah jalan pasti ada perubahan plan lah pasti. Terus visi misinya harus jelas, terus ya itu cari bisnis yang memang kedepannya bakal bagus, analisa pasar aja dulu. Kan mungkin kalau sekarang trennya lagi ke teknologi atau ke Bitcoin segala macam, AI segala macam, ya mungkin yang bagus kedepannya yang kayak gitu mungkin. Ya itu sih sebenarnya analisa pasar kedepannya trennya bagus apa. Sebelumnya mau ada kayak promosi dari akangnya ya, seonnya gitu. Ini dua lah. Dan kebetulan yang marketing kan Rafli Prabowo. Boleh mana? Dua aja. Nggak apa. Sebelumnya ini teman-teman dari Himasi udah pernah nyobain belum ayam biasa? Itu untuk rasanya gimana? Kebetulan itu waktu iya ya. Kebetulan Tadi udah inilah udah tahu ya Josong gitu gimana. Ya paling sih dari saya gitu selaku marketing, kami resmi udah buka franchise dengan harga yang maksudnya di bawah, lebih murah dari kompetitor lain gitu. Sama boleh dibagi. Ya sama kita juga kan karena sudah mulai open mitra, jadi kalau misalnya ada yang mau berbisnis tanpa harus mikirin harus bisnis apa, boleh bergabung dengan harga yang bersahabat. Jadi langsung jalan, dah semua kita yang ngatur. jadi kalau misalnya calon mitra mau nih tinggal hubungin kita, bisa langsung jualan gitu. Jualan lah. Tempat bisa kita cariin. Jadi bisa langsung jualan lah intinya. Follow dulu aja IG Josong. Udah pada nyobain belum kakak-kakak di sini? Itu tuh kebetulan saya tuh kan sebelum ke Himasi itu kan ikut panitian dulu. Kebetulan panitian juga jadi dari Himasi periode sebelumnya ambil angkatan 24, sebenarnya kan saya angkatan 24. Jadi angkatan saya ini istilahnya open recruitment lah, buat bantu-bantu dari dasar-dasarnya dulu supaya tahulah acara tuh kayak gimana di sini tuh. Nah, kebetulan waktu itu acara itu namanya Asteria yang tahun kemarin berarti kalau nggak salah. Kalau nggak salah dari akang-akang juga, kita kan
konsumsi kalau nggak salah tuh dari akang-akang. Ya, betul. Dan tuh ini kita ada dari Jose nih. Wah, ayam katanya teh enak tuh, ini mah enak. Jangan lupa follow dulu tapi sebelum makan katanya teh kan kita tag akang-akang kan bisa di IG. Tag dulu baru makan, bisa digituin gitu Bang. Ya sebagai alumni lah ya, kita harus support acara-acara tadi. Ada lagi ini marketing. Paling untuk ini kalian jangan lupa follow IG Joseon Fried Chicken ada di sini di bawah. Paling itu sih maksudnya dari Joseon sendiri kan mempunyai istilahnya ini lebih ke kayak Peaches versi lightnya gitu. Jadi apalagi kan ini pas gitu untuk mahasiswa, jadi dengan berbagai varian rasa, apalagi sekarang ada varian rasa baru nih mentai gitu yang benar-benar digandrungi banget lah. Udah nggak asing kan sama rasa-rasa mentai kayak gimana gitu. Jadi buat yang kalian belum nyobain mending cobain aja sekarang. Ada di 16 Unisba sama di Ujung Berung. Kita ada cabang 5 sih, cuman yang lagi berjalan untuk kemitraan ada 2. Gitu aja sih. Telkom. Jadi kebanyakan kita adanya di kampus-kampus. Unpar, Telkom sama di Sarijadi di area Kolban depan Yomart, depan Yomart SMA 15. Oh Ya, iya. betul. Jadi emang ala-ala Korea aja gitu. Konsep Korea. Konsepnya ya Dengan saus ala Korea gitu. Ayam crispy dengan saus Korea. Pokoknya cobain aja lah sendiri. ya buat kalian yang nonton kalau misalnya bosen nih di kampus ayam geprek mulu kan, Nah ya, cobain Jose ayam dengan saus yang Joseon baru. Fried Chicken. Joseon Fried Chicken. Oke guys, sekarang udah di ujung acara ya. Udah seru banget nih ngobrol sama akang-akang ini. Terus mohon boleh kata-katanya buat Ari atau Quotes ya, ya, boleh. Oh, boleh. Rudi dulu ini dari sini ya, dari Kamu aja satu. Udah dari saya dulu aja. Boleh. Mungkin untuk kaula-kaula muda, terutama kan mahasiswa-mahasiswa yang ingin sisi berani dulu aja gitu. Berani tantangan apapun itu sesuatu yang ingin lakuin aja untuk apa itu mau itu bisnis atau apapun juga. Bidangnya apapun juga itu lakuin dulu aja. Boleh dari Saru. Ya sih untuk pesan-pesan paling ke adik-adik kuliah paling ya udah kuliah yang benar. Kalau misalnya ada kesempatan masuk organisasi, pakai organisasi untuk belajar lah. Ketika misalnya kalian di dunia kerja sama dunia bisnis, ada beberapa yang kepake kok sebenarnya, nggak terlalu nggak kepake juga sebenarnya. Tergantung kalian di himpunan atau di BEM seaktif apa. Jadi bisa diaplikasikan ketika kerja atau ketika bisnis. Yang paling penting kalau balik lagi kalau accounting, pahamin accounting dasar itu sih paling cukup. Rudi. Ya buat teman-teman yang mau mulai bisnis, mulai aja dulu meskipun itu awalnya kita goreng, misalkan kita usaha F&B nih, kita coba goreng itu nggak enak, kita harus terus sampai cari yang enak baru kita jual. Pokoknya harus berani aja, jual dulu aja meskipun apa ya nggak laku ya pasti nggak laku pertama mah gitu. Yang penting pede aja gitu, meskipun apa yang penting kita terus ngelakuin inovasi sampai ramai lah gitu. Yang gitulah. Oke guys, mungkin cukup dari akang-akang ini dengan kata-katanya ya yang mungkin nanti menginovasi kita gitu ke depannya. Inspirasi. Udah. Ya mungkin saya Irsyad selaku moderator di podcast ini izin pamit. Saya Aulia, izin pamit juga. Assalamualaikum.
Wais. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.